Saya ketika habis sholat, dikir sebentar, dikir pagi, langsung pulang. Selesai, walaupun terkadang rasa rindu kepada bapak-bapak sepuh yang duduk sampai nunggu syuruk. Ya kepengen lah. Tapi saya ingat, Allah itu bagi-bagi amal gitu. Ustadz, bagaimana caranya memaksimalkan Ramadan untuk wanita yang sedang haid? Ridho sama ketentuan takdirnya Allah. Siapa yang memberikan kita Ramadan, Mas Win? Allah. Siapa yang memberikan wanita siklus bulanan? Allah. Apa yang menjadikan kita sedih? Dua-duanya datang dari Allah. Ya kan? Ada wanita, ada kemarin jamaah umroh kami, semoga Allah merahmati beliau. Ketika dia mau umroh haid, sedih beliau. Saya tanya sama beliau, yang memberikan Mbak siklus bulanan siapa? Allah, Ustaz. Yang memerintahkan kita untuk umrah mengunjungi rumahnya siapa? Allah juga. Lalu apa yang kita sedihkan? Kecuali yang memberikan kita siklus bulanan orang lain, yang kita datangi Allah, itu mungkin beda perkara. Loh, yang memberikan siklus bulanan Allah, yang menjadikan kita datang untuk umrah itu juga Allah. Berarti Allah punya maksud itu. Dan orang yang mereka itu ketika haid di bulan Ramadan itu caranya Allah sayang sama dirimu. Kamu diistirahatkan dulu. Kamu istirahat dulu. Ya. Ketika kamu sedang siklus bulanan, kamu menggantinya nanti di hari yang lainnya. Itu sesungguhnya tidak ada yang salah pada ketentuan takdir. Yang salah itu cara pandang kita menerjemahkan setiap takdir. Allah alam bismillah. Mungkin arah pertanyaannya ini, Ustaz. Kira-kira amalan apa yang bisa dimaksimalkan, Ustaz? Bisa, semuanya bisa. Kalau memang hafalan Qur'annya banyak, mengulang-ulang hafalan Qur'an. Dzikir masih bisa, sedekah masih bisa, ya kan? Adapun sholat memang diistirahatkan. Kalau dia seorang wanita berbakti sama suami masih bisa. Memaksimalkan untuk masak karena dia dalam kondisi tidak puasa sehingga masaknya lebih maksimal untuk keluarganya itu bisa. Ibadah itu tidak harus selalu ruko, ibadah itu tidak selalu sujud. Apapun yang kamu lakukan, kalau Allah senang amalan itu, berarti itu ibadah. Contoh, Mas, saya itu terus terang, saya tuh jarang banget bisa sholat syuruk. Antum tahu kenapa? Ada kajian subuh. Nggak ada kajian subuh. Kajian subuh cuma hari Jumat. Kenapa saya nggak bisa sholat syuruk? Kalau sholat syuruk ada kajian malah bisa kita. Kenapa, Mas? Nggak tahu, Ustaz. Anak kecil saya banyak. Oh, Masya Allah. Iya. Sekolah itu kan kayak Ja'far, sekolahnya jauh, 14 km dari rumah, harus dipersiapkan. Anak-anak harus dipegang. Belum basam sekolah yang di sekolah, belumlah ini. Itu semuanya tidak bisa dilakukan setelah setengah jam 6 gitu, setelah suruh. Nggak bisa, telat semua. Ya mau nggak mau, saya ketika habis sholat, dikir sebentar, dikir pagi, langsung pulang. Selesai, walaupun terkadang rasa rindu kepada bapak-bapak sepuh yang duduk sampai nunggu syuruk, ya kepengen lah. Tapi saya ingat, Allah itu bagi-bagi amal gitu. Bahwasanya ketika saya mandiin anak, terus saya megang yang satu, ibunya megang yang satunya, mempersiapkan yang paling berangkat pertama dulu siapa, saya megang yang lainnya, nanti pulang yang ini dimandikan, yang ini saya pegang. Itu kalau saya lakukan, Allah sayang nggak? Allah ridho atau tidak? Ridho kan merawat anak yang Allah amanahkan. Ibadah atau tidak? Ibadah. Wajib atau tidak? Wajib. Bahkan kalau anak itu tidak dapat dari kita, terus dia akan berantakan hidupnya. Adapun sholat syuruk itu, walaupun itu sunnah, tapi kan hanya untuk saya manfaatnya. Disitulah cara kita memahami sesuatu itu bisa membentuk kelapangan hati kita. Saya terus terang, saya tidak bisa syuruk, betul. Tapi saya bisa mendapatkan pahala dari sisi yang lainnya. Memandikan anak, ngajak anak muter-muter. Saya itu apal kompleks ini, Mas. Karena tiap hari muter-muter. Makanya kalau ada informasi rumah dijual tuh saya paling tahu di mana itu. Oh, di sebelah kanan kiri, sono juga ada, sebelah kanan juga ada. Saya tahu kenapa. Tiap hari saya muter sama anak-anak. Naik Vespa saya itu. Sehingga akhirnya itu saya tahu. Maka itu pun ibadah atau tidak ibadah? Ibadah. Makanya kalau ibadah itu hanya diartikan masjid, musola, sajadah, kita tersiksa. Makanya Nabi itu mengatakan semua perkara apapun yang dicintai oleh Allah itu ya ibadah. Ya kan? Kita kedatangan tamu pagi-pagi, masa kita akan ngomong, pagi-pagi jangan bertamu, saya mau sholat syuruk. Kan enggak juga. Semua itu maknanya menjadi lebih lapang. Masya Allah. Afwan, sedikit melanjutkan, saat mungkin tadi pertanyaan ibu tersebut,
beliau mungkin ingin khatam Quran Ustaz, tapi beliau haid. Nah itu gimana Ustaz? Apakah solusinya bisa dengan aplikasi Quran di HP gitu Ustaz? Baca tilawahnya Ustaz? Ya saya sih lebih baik nggak baca Quran supaya bagian kehati-hatian. Kecuali dia hafidhoh ya, tinggal ngulang-ulang hafalan Quran. Kalau hafalan Quran kan nggak bisa dihilangin dari kepala kan. Tapi kalau membuka ya mau mushaf mau di mushafnya atau di Qurannya itu kan sama aja Mas. Menurut saya mushaf itu ya kalamnya Allah gitu. Baik Ustaz. Yang penting ridho Ustaz ya. You feel it in your heart. His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and he will show you that there is light after dawn. Hey, yeah. That there is light after dawn. Hey, yeah. Light after dark, la la, light after dawn. 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 Oh, when I make a wish, I know you hear me loud and clearly. Oh, Allah, when I make a wish, I know you hear me loud and clearly. Oh, 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 oh. Light after dark, la la, light after dark. 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 I've been holding for so long, scared I might slip away. Sometimes I just feel so lost, but I know that I'll find my way.